Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa suku, adat, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Ada banyak kuliner Nusantara yang kental dengan budaya dan filosofi. Salah satunya adalah ayam ingkung. Ayam ingkung biasanya disajikan dalam napa besar sebagai sajian berbagai acara adat dan perayaan di Jawa, seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, wujud rasa syukur atau selamatan, dan upacara peringatan kematian. Meski banyak orang yang sudah tahu tentang ayam ingkung yang menjadi ciri khas makanan orang Jawa dan disajikan bersama tumpeng, namun belum banyak yang tahu bagaimana sejarah ayam ingkung hingga bisa menjadi salah satu kuliner warisan yang memiliki makna penting dalam adat Jawa. Bicara tentang hidangan tradisional yang sangat istimewa dari tanah Jawa, ingkung ayam. Ini adalah sajian yang biasanya digunakan untuk upacara adat dan ritual. Ingkung ayam biasanya identik dengan acara pernikahan, namun bisa juga digunakan untuk mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal loh. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 kabupaten. Ogan Komering Ulu terdiri dari 13 kecamatan dengan 14 kelurahan dan 143 desa. Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki keanekaragaman suku, termasuk suku Ogan, Komering, Jawa, Lampung, Minang, Batak, dan Bali, serta merupakan pusat penting bagi berbagai tradisi dan budaya lokal. Suku Jawa menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di berbagai wilayah transmigrasi di luar Jawa, termasuk di Ogan Komering Ulu. Jika melihat kondisi zaman yang sudah modern ini, apakah tradisi ayam ingkung tetap dilaksanakan oleh masyarakat Jawa? Si ingkung ayam itu berasal dari orang Jawa yang dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang biasa melestarikan atau adat kita membuat ingkung itu dari orang Jawa Timur maupun Jawa Tengah yang tetap menalukan dari tradisi dulu itu. Ingkung ya. Makna simbolis dari ingkung ayam dalam tradisi Jawa itu apa, Mbah? Nah, bisa dikatakan ya makna dari simbolis ingkung ayam itu sebenarnya apa? Itu untuk bekal kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingkung itu kalau belum jadi ya, kalau sudah menjadi untuk sedekah atau untuk dimulai kita di acara, kita bukan disebut ingkung lagi yang bisa dikatakan ulam sari. Kan? Ini ada gandengannya nasi gurih. Ini kalau ada ingkung ada nasi gurih, kan? Jadi ada nasi gurih yang disebut yaitulah sekul suci ulam sari. Ini kalau Jawa kan, sekul itu kan nasi, kan? Nah, nasi suci dengan ikan sari. Ulam sari itu ikan sari. Ini biasanya termasuk untuk memohon kepada Allah SWT. Yang pertama kita akan mempunyai tujuan apapun, pertama kita mohon dulu kepada junjungan kita semuanya, kan gitu. Untuk mohon untuk apa tujuan kita, kan, jadi mohon dengan dasar itulah ingkung itu tadi. Upacara adat apa yang menggunakan ayam ingkung, Mbah? Yang digunakan ya, yang digunakan yang pertama itu mungkin ayam kampung ya, dan ayam jantan, dan seenggak-enggaknya itu besar, jangan paling sekecilnya itu sekilo seperempat, itu paling kecil ya, jadi nggak boleh kurang, kalau lebih boleh, tapi kalau pokoknya paling kecil itu sekilo seperempat itu yang bisa digunakan ingkung ayam itu. Dan itu ayam kampung, bukan ayam potong, bukan ayam merah. Itu yang biasa kita laksanakan itu ayam ingkung. Kenapa semua prosesi panja doa di Jawa harus menggunakan ayam ingkung, Mbah? Nah, karena begini, ya kita tadi saya sampaikan, ini memang tradisi kita. Ya, tradisi kita dari orang tua dulu kita, kalau kita akan mohon doa itu terutama dengan ingkung, karena ingkung itu hanya disebut itu hanya sarinya ya, bukan disebut ingkung, bukan. Tadi kan kesampaikan kan,
dikatakan ikan sari tadi. Jadi hanya disajikan untuk memohon kepada Allah. Memang tradisi itu harus begitu dari orang tua dulu gitu loh. Jadi kita juga tinggal meneruskan aja. Jadi harus memakai ayam ingkung itu untuk memohon itu tadi. Tradisi adalah sekumpulan nilai, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Tradisi mencakup berbagai aspek seperti adat istiadat, upacara, seni, dan cara hidup yang membentuk identitas budaya suatu komunitas. Melalui tradisi, masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Sejak kapan ayam ingkung dikenal masyarakat Okuba? Nah, seingat saya, ayam ingkung dikenal oleh masyarakat Oku selama orang Jawa memasuki di wilayah Hoku, mungkin gitu kan. Ya. Jadi selama orang Jawa masuk di wilayah Hoku ini, jadi dikenal oleh orang Hoku di dalam ayam ingkung, mungkin gitu. Kamu mungkin kalau sebelum dimasuki orang Jawa kan mungkin belum mengenal ingkung kan. Setelah orang Jawa masuk ke wilayah Hoku, jadi dia mengenal cara ingkung tadi, mungkin gitu kan. Ya, ini setahu saya gitu. Kalau dulu mungkin kan belum mengadakan ingkung. Setelah ada orang Jawa masuk ke wilayah, mungkin orang campur membaur kan, masyarakat campur-campur, tadi akhirnya dia tahu ingkung, mengenal ingkung, kan gitu. Posisi ayam ingkung di masyarakat Oku pada saat ini bagaimana, Mbah? Sekarang ku ingat dia masih berkembang, masih tidak dihiraukan, maksudnya itu masih tetap berjalan ayam ingkung itu masih di masyarakat ini masih kebiasaan apa adat-adatnya masih dipakai. Kebanyakan orang sini pun kadang-kadang sudah ikut karena tahu tujuannya itu tadi ayam ingkung gitu loh. Tetap sekarang ini hukum masih berkembang masalah ayam ingkung. Mengapa disebut ayam ingkung, Mbah? Nah, karena disebut ayam ingkung karena apa ya? Ayam itu harus direbus atau utuh ya. Tidak bisa dikurangi, maka disebut bagi ingkung kan. Ya, misalnya kamu buat apa deh? Buat ingkung. Nah, karena apa? Namanya ingkung itu ayam butuhan direbus kan, dibumbui. Jadi bisa dikatakan itu namanya ingkung. Ingkung ayam atau ingkung apa gitu kan. Kan ingkung macam-macam sih. Tapi kalau ingkung digunakan untuk acara itu pasti ingkung ayam. Tapi namanya ingkung kan macam-macam ya, orang ingkung kan yang butuhan itu. Nah, ini maka disebut ingkung kan gitu. Karena butuh kan tuh. Meskipun bahan dasarnya sama, perbedaan utama terletak pada makna simbolis dan konteks acara ayam ingkung tersebut disajikan. Kuliner tradisional Jawa terkenal dengan rasanya yang enak dan unik, baik dari warna maupun tampilannya, di mana mengandung unsur-unsur simbolisme atau perlambang dan peranannya dalam jenjang ekonomi di masyarakat. Salah satu kuliner Jawa yang ada kaitannya dengan perayaan-perayaan adalah ayam ingkung. Ayam ingkung biasa dipergunakan pada saat perayaan pernikahan, khitanan, bahkan pada perayaan kematian. Ayam ingkung adalah makanan yang berbahan dasar ayam yang dimasak secara utuh dengan bumbu-bumbu tertentu. Ayam ingkung pada awalnya adalah makanan yang digunakan untuk sesaji dan bukan untuk dikonsumsi. Makna dari ayam ingkung adalah agar manusia dapat berperilaku seperti ayam yang memilah-milih makanannya antara yang baik dan buruk, di mana manusia mengambil atau mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Apa bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat ingkung ayam? Terutama untuk bumbu-bumbu serai, garam, laos, daun salam, terus kemiri, garam, micin itu dikasih kapok, santan. Yang untuk ngerebus itu kan santan. Jadi biar merasuk bumbunya itu direbus sama santan. Nanti kalau sudah agak kering dikasih kecap manis biar nambah rasa itu.
Bagaimana cara memasak ingkung ayam secara tradisional? Secara tradisional yaitu direbus bumbunya itu digoreng dikit, langsung dikasih kuah santan, ingkungnya yang utuh itu dimasukkan, biar mendidih ditutup. Nanti kalau sudah agak agak lembut dibalik lagi, sudah agak kering laju dikasih kecap manis itu biar rasanya itu melekat. Mengapa ayam yang digunakan dalam ingkung harus dimasak utuh? Ya harus, memang tradisinya kayak gitu. Kalau nggak dimasak utuh itu namanya bukan ingkung, namanya sayur. Makna kepala ayam berdiri, terus makna kaki dilipat ke dalam, dan makna tangan ayam dilipat ke belakang itu apa Mbah artinya Mbah? Gitu, itu simbolisnya ya. Kalau ingkung itu makanya diikat, kepalanya ditongolkan itu. Ibarat kami itu tradisi kami itu, wong Jawa itu, maksudnya biar nggak lepas, biar tenang, kokoh yang dikirimmu di alam sana itu. Nah, maksudnya biarpun kita ibaratnya kita nak jalan ke sana lurus, nggak boleh belok sana sini, biar tenang, tentram saya itu. Ayam ingkung hampir digunakan di setiap perayaan yang ada di Jawa, biasanya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Hari khusus ayam ingkung biasanya disajikan pada malam 1 Suro atau di bulan Sa'ban sebelum Ramadan. Untuk melakukan tradisi ingkung ayam ini, apakah ada bulan khusus, Mbah? Nggak tertentu, tinggal kita. Yaitu kalau Muharram juga ya orang Jawa ya. Kalau Muharram itu memang kebiasaan ya diadakan di pertigaan itu memang pakai ayam ingkung juga. Itu tak lain kita akan memohon juga kepada Allah SWT karena semua leluhur kita, seluruh masyarakat di desa misalnya di susun ya, seluruh masyarakat leluhur yang pulang ke Rahmatullah ini semua semoga diterangkan jalan, dilebarkan kuburnya, semua diampuni segala dosanya dan terimalah amal kebajikan di dalam hidupnya. Apakah ada ritual dalam pembuatan ingkung ayam seperti doa-doa? Apakah ada makna di setiap sajian ingkung ayam seperti tempe, peyek, kue apem, dan serundeng, Mbak? Nah, seperti begini. Kalau kita memotong ayam untuk ingkung, biasanya adalah ritual dikit-dikit bagi orang Jawa kan ada sih. Untuk niat kan. Ada niat, ada ritual sedikit-dikit. Dan juga masalah pauknya itu biasanya kalau ingkung itu cukuplah serundeng, peyek ya, tidak menggunakan urap, ya kan? Ini ya sebenarnya kalau nama ingkung itu, kalau sudah ada ingkung, ada nasi gurih itu sebenarnya kalau tidak ada lain-lainnya nggak masalah. Itu kan lainnya itu hanya untuk perlengkapan. Lengkap saja. Asal ada ingkung, ada nasi gurih, serundeng, apem itu cukup. Apem mungkin yang digoreng itu, apem dengan serundeng kelapa diparut itu gandengannya ingkung gitu loh. Kalau kulup itu gandengannya panggang lain itu. Ini yang perlu kita ngerti. Sebenarnya adatnya gitu. Ayam ingkung adalah salah satu hidangan yang pasti ada di setiap perayaan atau acara-acara tertentu pada tradisi masyarakat Jawa, di mana pada perayaan tersebut menyajikan sesajen atau hidangan khas lainnya. Pada umumnya, yang digunakan untuk masakan ayam ingkung adalah ayam jago. Ingkung adalah ayam utuh yang dimasak dengan keadaan kaki dan kepala yang diikat sehingga berbentuk seperti orang yang sedang bersujud, yang memiliki makna agar kita manusia senantiasa bersujud dan bersikir sesuai dengan ajaran dari Rasulullah. Selain dari maknanya yang berarti mengikuti ajaran dari Rasul, ayam ingkung juga merupakan suatu makanan simbolik yang menyimbolkan laki-laki yang memiliki 3 sifat buruk, sehingga ayam ingkung diikat 3 agar sifat buruknya tidak bermuncul berdasarkan bentuknya yang menyiratkan posisi yang sedang bersujud atau suatu posisi penyerahan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dapat disimpulkan bahwa makna simbolik dari ayam ingkung sebagai
wujud persembahan untuk para leluhur yang telah memberi keselamatan dan kemakmuran. Karenanya bagi masyarakat Jawa, ayam ingkung merupakan makanan dan sesaji yang sangat istimewa pada setiap perayaan. Jujur baru pertama kalinya aku mendengar tradisi ayam ingkung. Dan dari sini juga aku jadi tahu makna-makna dalam proses pembuatan ayam ingkung. Penyajiannya juga sangat menggambarkan betapa berharganya proses memasak sebagai bentuk cinta dan perhatian terhadap orang terkasih. Dalam pembuatan film ini, aku menjadi tahu apa itu ayam ingkung. Ayam ingkung dalam adat Jawa dengan penyajian makanan yang unik dan khas. Asik, seru, karena kita di sini belajar dari awal, dari cara pembuatan, cara kita bersosialisasi dengan warganya, bagaimana dilaksanakan acara tersebut, dan terakhir kita juga wawancara beberapa narasumber. Kesan dari proses pembuatan ingkung ayam ini sangat asik dan memberikan pengalaman yang berharga bagi saya, dari mulai bahan dan teknik pembuatan dari ingkung ayam dari Jawa Barat. Dari sini saya tahu ingkung ayam memiliki makna yang sangat mendalam, bukan sekedar hidangan kuliner, tetapi juga memiliki simbol dalam budaya Jawa. Diharapkan dengan adanya pembuatan film Ayam Ingkung ini dapat menginspirasi para penonton untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan. Sekian dari saya, jaga bumi, jaga Indonesia, jaga kearifan lokal. Salam kebudayaan. Menyenangkan dan menambah wawasan baru. Sampai banget, tapi seru sih. Menambah wawasan. Capek, tapi seru. Asik dan mantap. Menantang dan mengesankan.